Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, mata kuliah Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, akan memberikan pemaparan materi mengenai Follow of Fortune. Sebelum masuk ke bagian materi, saya akan memperkenalkan diri serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Aziz dengan NPM 22321. Selanjutnya, ada rekan saya Muhammad Haikal Padokas dengan NPM 22320. Lalu ada Rahmat Andrian Juni Filman dengan NPM 22118. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Itanul Tamrin dengan NPM 22331. Baik, selanjutnya masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu mengenai definisi reasuransi. Yang pertama ada definisi reasuransi. Reasuransi adalah perjanjian timbal balik antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi, di mana perusahaan asuransi mengalihkan sebagian risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian besar yang dapat timbul dari klaim asuransi. Perusahaan asuransi membayar premi kepada perusahaan reasuransi yang kemudian bertanggung jawab untuk menanggung sebagian dari klaim jika terjadi kerugian. Singkatnya, reasuransi adalah asuransinya sebuah perusahaan asuransi. Baik, yang kedua adalah klausul follow of fortune. Apa itu follow of fortune? Follow of fortune dalam reasuransi berarti bahwa reasuradur harus mengikuti keputusan klaim yang dibuat oleh perusahaan asuransi ceding atau cedent. Selama keputusan tersebut dibuat dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan polis asli, salah satu prinsip reasuransi di mana perusahaan reasuransi akan mengikuti hasil dari perusahaan asuransi atau dalam kurung perusahaan asuransi yang menyerahkan resiko ke reasuransi, yang berarti bahwa jika perusahaan asuransi mengalami keuntungan atau kerugian dari polis asuransi yang direasuransikan, perusahaan reasuransi juga akan mengalami dampak yang sama. Masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu tujuan dari Follow of Fortune. Tujuan dari Follow of Fortune yaitu yang pertama adalah efisiensi klaim, yaitu mempercepat proses penyelesaian klaim dengan menghindari perselisihan antara perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang kedua, ada kepercayaan, membangun kepercayaan antara perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang ketiga adalah keselarasan kepentingan, yaitu menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak dalam menangani klaim. Selanjutnya mengenai dasar hukum yang diatur di dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Selanjutnya pada pasal 1339 dan pasal 1347 KUH Perdata dan pasal 1321 dan pasal 1328 KUH Perdata. Kemudian di sini kami juga menyajikan contoh kasus di mana sebuah perusahaan asuransi menerbitkan polis untuk menanggung resiko kerusakan kapal akibat badai. Perusahaan ini mengalihkan sebagian resikonya ke reasurador melalui perjanjian reasuransi yang mencakup klausul follow of fortune. Kapal milik tertanggung mengalami kerusakan akibat badai. Setelah melakukan penyelidikan, perusahaan asuransi menerima klaim dan membayar ganti rugi sebesar $10 juta kepada tertanggung. Perusahaan asuransi kemudian mengajukan klaim kepada reasurador untuk mendapatkan penggantian sesuai dengan perjanjian reasuransi. Namun, reasurador menolak membayar dengan alasan bahwa kapal sudah dalam kondisi buruk sebelum kejadian adanya badai, sehingga tidak dapat dianggap sebagai penyebab utama dari kerusakan. Karena adanya klausul follow of fortune, reasurador wajib untuk mengikuti keputusan klaim yang dibuat oleh perusahaan asuransi selama keputusan tersebut dibuat dengan ada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan polis asli. Akhirnya, reasurador diwajibkan untuk membayar bagian klaim yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian reasuransi. Sekian pemaparan materi mengenai Follow of Fortune dari kelompok 8. Mohon maaf jika penyampaian kami masih memiliki banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.